Oke, jadi kali ini kita akan membahas mengenai sistem persamaan linier, ya. Dan ini sistem persamaan matrik. Di sini maksudnya kita akan merepresentasikan sistem persamaan linier dalam representasi matriks. Beberapa yang akan kita pelajari yaitu tentunya definisi, ya, sistem persamaan linier itu apa, kemudian beberapa metode, ya, contoh yang metode yang kita gunakan untuk melakukan atau untuk mencari solusi dari sistem persamaan linier. Oke. Oke, saya matikan dulu videonya. Oke, baik. Ya. Oke, jadi kalau kita ingat, ya, di SMA dulu kalian pernah mempelajari satu persamaan, ya, satu persamaan yang melibatkan dua variabel seperti ini. Contohnya di sini A1X ditambah A2Y sama dengan B. Ini maksudnya variabelnya adalah X dan Y. Ya, jadi A1, A2, dan B ini angka. Dulu pernah kalian mempelajari seperti ini. Ya. Nah, misalkan persamaannya adalah 2X gitu ya, ditambah 4Y gitu ya, sama dengan misalkan sama dengan 8. Nah, misalkan seperti ini. Dulu pernah, ya, menjumpai persamaan yang seperti ini. Nah, lalu, ya, kalau di zaman SMA dulu, kemudian kita diminta untuk menentukan nilai X dan Y yang memenuhi persamaan tersebut. Ya, jadi kemudian kita akan membuat tabel gitu ya, tabel nilai variabel X dan variabel Y. Ya, misalkan X-nya 0, maka Y-nya 2. Ya. Nah, X sama dengan 0 dan Y sama dengan 2, ya, ini adalah solusi dari persamaan ini. Ya, solusi dari persamaan ini. Ya. Jadi, X sama dengan 0 dan Y sama dengan 2, itu adalah solusi dari persamaan ini. Persamaan yang ini, ya, yang samaan. Oke, persamaan 2X ditambah 4Y sama dengan 8. X sama dengan 0 dan Y sama dengan 2 itu adalah solusi dari persamaan ini tadi. Kenapa disebut dengan solusi? Ya, karena kalau nilai ini saya masukkan dalam persamaan, maka persamaan ini benar atau persamaan ini terpenuhi. Ya. 2 kali 0, 0, ditambah 4 kali 2, 8, jadi 8 sama dengan 8, jadi persamaan ini terpenuhi. Ya, lalu ada lagi ya? Oh, ada solusi yang lain. Misalkan apa? Misalkan Y-nya 0. Nah, misalkan Y-nya 0, maka X-nya akan sama dengan 4. Halo, ada apa? Maaf, Bu, saya sedang ada kerjaan, maaf ya. Saya tutup ya. Ya, ya, ya. Oke, jadi mohon maaf atas gangguan tadi ya. Jadi X sama dengan 4 dan Y sama dengan 0, ini juga merupakan solusi dari persamaan ini tadi. Kenapa? Ya, karena kalau saya masukkan juga benar. 2 kali 4, 8, ya. Kemudian ditambah 0 kali 4, 0, jadi ini juga terpenuhi. Ya, perhatikan ya. Jadi persamaan ini, ya, mempunyai solusi yang salah satunya X sama dengan 0 dan Y sama dengan 2, itu solusi yang pertama.
Solusi yang kedua, X sama dengan 0, Y sama, X sama dengan 4, Y sama dengan 0. Masih ada lagi solusi lainnya nggak? Masih banyak sekali. Ya. Jadi kalau X-nya 1, berarti Y-nya 6/4 gitu ya, atau 3/2 ya. Kemudian kalau X-nya 2, ya, X-nya 2 berarti Y-nya 1, demikian seterusnya ya. Jadi persamaan ini akan mempunyai solusi yang tidak terhingga banyaknya. Dan saat kita SMA dulu ya, kita juga diajak untuk ya, menunjukkan solusi ini secara grafik. Caranya bagaimana? Caranya dengan membuat koordinat kartesian, gitu ya, di mana untuk sumbu mendatarnya itu untuk tempat nilai X, sumbu vertikalnya untuk Y, ya. Kemudian kita akan menentukan solusi dari persamaan tadi. Pertama, X sama dengan 0, Y sama dengan 2. Nah, kira-kira di sini. Nah, di titik ini. Ya. Kemudian X sama dengan 4, Y sama dengan 0. Nah, kira-kira di sini. Gitu ya. Dan kalau kita bisa menemukan semua solusi untuk persamaan tadi, kemudian solusi-solusi tadi kita hubungkan, gitu ya, kita akan mendapatkan himpunan penyelesaian dari persamaan tadi yang berupa garis lurus. Berupa garis lurus, ya, karena tidak tinggal banyaknya sehingga membentuk garis. Nah, persamaan ini disebut dengan persamaan linier. Ya, perhatikan persamaan linier ini ya, X maupun Y-nya tidak ada bentuk kuadrat, tidak ada bentuk akar, tidak ada sinus logaritmik, ya, tidak ada juga perkalian antara dua variabel. Nah, ini yang disebut dengan persamaan linier. Nah, lalu apakah persamaan linier ini hanya terdiri dari persamaan matematika dengan dua variabel saja? Tidak. Nah, tidak. Ada juga persamaan linier yang terdiri dari 3 variabel, misalkan X, Y, dan Z. Misalkan variabelnya ada 3. Atau mungkin lebih dari 3 variabel. Nah, untuk untuk persamaan linier yang lebih dari 3 variabel, tentu saja akan sulit bagi kita untuk menggambarkannya ya, karena kalau kita menggambar itu dalam gambaran 2 dimensi ya, X, Y. Kalaupun kita mau menggambarkan yang 3 dimensi X, Y, Z, kita bisa menggambarkan, namun tidak eksak juga ya, karena X, Y, Z itu sebenarnya akan membentuk ruang ya, bukan bidang datar. Sedangkan kita menggambarnya pada bidang datar. Nah, untuk persamaan linier dengan bilangan yang tidak diketahui atau unknown, jadi X dan Y di sini, ini sering disebut sebagai variabel dari persamaan linier ini, ya. Kemudian A1, A2 ini koefisien, kemudian B ini konstanta. Sering disebut seperti itu. Ya. Namun demikian, kadang-kadang X dan Y ini ada buku referensi yang mengatakan atau menyebutkannya sebagai bilangan yang tidak diketahui atau unknown. Ya. Ini unknown ini bahasa Inggris, ya, tidak masalah. Oke. Nah, untuk persamaan linier dengan n bilangan yang tidak diketahui atau n variabel, gitu ya, dituliskan dalam bentuk seperti ini, ya. Ini A1X1 ditambah A2X2 ditambah dan seterusnya sampai AN/XN sama dengan B. Nah, ini adalah persamaan linier dengan n variabel. Ya, tentu saja A maupun B ini adalah angka atau bilangan atau konstanta real. Nah, sekarang kalau persamaan linier seperti ini yang di sebelah kanan sama dengan itu kan suatu angka ya, tetapi 0, maka persamaan linier tadi disebut sebagai persamaan linier homogen. Ya, perhatikan persamaan linier ini tidak melibatkan bentuk angka atau pangkat, ya. Ini maksudnya variabelnya ya, jadi tidak ada variabel yang dikuadratkan,
Tidak ada juga yang merupakan akar ya. Ini contohnya di sini, ini bukan persamaan linier karena variabel Y di sini kuadrat ya. Jadi ini bukan persamaan linier. Ini juga bukan persamaan linier karena sinus itu bukan ada bentuk sinus di sini ya. Jadi bukan persamaan linier. Ini juga bukan persamaan linier karena ada akar. Dan ini juga bukan persamaan linier karena ada perkalian antar variabel X dikalikan Z di sini. Oke. Kemudian, kalau kita punya persamaan linier, tadi kan kita menentukan X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, itu apa? Itu yang disebut sebagai solusi atau pemecahan. Ya, jadi contoh yang di atas tadi, ada dua variabel X dan Y. Solusinya juga nah, ternyata tidak terhingga banyaknya ya. Tadi ketika X0, Y berapa, itu satu solusinya. Kemudian pasangan yang kedua, X1, Y berapa tadi, itu juga solusi yang kedua ya. Jadi untuk persamaan contoh yang tadi, itu solusinya tidak berhingga banyaknya. Nah, adapun definisi dari solusi tadi adalah untuk sistem linier dengan variabel atau bilangan yang tidak diketahui sebanyak n, ya, solusi dari persamaan linier tadi adalah urutan n bilangan, jadi ada n banyaknya bilangan, disimbolkan S1, S2, S3, sampai Sn, sedemikian rupa sehingga jika kita substitusikan terhadap X, itu persamaan tersebut memenuhi ya. Jadi jika S1 itu sama dengan X1, X2 sama dengan Sn dan seterusnya ya. Persamaan ini terpenuhi, maka angka-angka tadi disebut sebagai solusi dari persamaan linier.